Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan memulai pembicaraan mengenai birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Lawan katanya ukukul walidain. Jadi pengertian birrul walidain dan ukukul walidain secara bahasa Arab dan istilah. Jadi makna al-birru, sekarang kita akan bicara birrul walidain. Ada dua perkataan, al-birru dan al-walidain. Apa itu al-birru? Jadi al-birru ini pengertian secara bahasa Arab itu adalah al-khair, al-fadlu, as-sidqu, wa-ta'atu, wa-solahu. Kemudian ada lagi al-ikram, ya. Kemudian ada lagi al-ihsan, ya. Jadi makna al-birru ini kebaikan, ya, kebajikan, kehormatan, kemuliaan, ya. Kemudian lagi berbuat baik, ya, menghormati, memuliakan, ya. Jadi ini yang didapat di dalam kamus bahasa Arab, ya, Lisanul Arab, Misbahul Munir, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi lawan kata al-birru adalah al-ukuk. Al-ukuk, ya, jadi al-ukuk ini lawan kata dari al-birru, ya. Sebaliknya lah, menghina, ya, tidak berbuat baik, ya, itu lawan kata al-birru lah, macam-macam, ya. Juga bisa dengan al-fajir, durhaka, gitu, ya. Kemudian itu secara lughah. Kemudian secara istilah itu mana birrul walidain ini banyak, ya, banyak bisa kita lihat diantaranya dalam kitab Lisanul Arab, ya, Lisanul Arab dan Al-Misbahul Munir. Mana birrul walidain adalah perbuatan baik kepada kedua orang tua dengan perkataan dan perlakuan atau perbuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Lisanul Arab dan Al-Misbahul Munir, ya. Selain itu juga dalam itu dalam Lisanul Arab tadi, ya, dalam Al-Misbahul Munir. Dalam Al-Misbahul Munir, al-birru adalah lawan al-fajir, lawan durhaka. Jadi makna birrul walidain adalah ketaatan yang baik kepada kedua orang tua, ya, berkasih sayang dengan mereka, mencari kecintaan mereka dengan melakukan sesuatu dan menjaga dari perkara-perkara yang tidak disukai mereka, ya. Jadi ini dalam Al-Misbahul Munir, ya. Jadi selain taat kepada kedua orang tua, berkasih sayang dengan mereka, mencari kecintaan mereka, kemudian mencari kecintaan dengan melakukan sesuatu, apakah membantu, ya, atau melakukan amanah yang diamanahkan, ya, dan menjaga dari perkara-perkara yang tidak disukai mereka, ya. Ini birrul walidain, ya. Jadi sangat luas artinya, bukan hanya berbuat baik saja, ya. Kemudian dalam Mu'jamul Lughah al-fuqaha, al-birru secara bahasa adalah kata benda yang menghimpun bagi kebaikan dan asalnya adalah taat. Jadi secara istilah birrul walidain adalah perbuatan baik kepada kedua orang tua dengan qalbu, ya. Kalbunya merasa cinta, taat kepada kedua orang tua. Kemudian dengan perkataan, kata-kata yang lunak, yang ramah, yang lemah lembut, yang sopan, ya. Kemudian dengan perbuatan, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah membantu meringankan pekerjaan orang tua, mengurus rumah, misalkan menyapu, ya, atau apa, membersihkan rumah, membersihkan halaman, ya. Dan selain hal tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalam Mu'jamul Lughatul Fuqaha, ya.
Kemudian ada lagi di dalam dalam kitab yang disebutkan oleh negara Kuwait. Ya, negara Kuwait ini ada istilah di sini disebut birrul walidain adalah dimutlakkan secara umum atas perbuatan baik. Perbuatan baik ini dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang sopan, perkataan yang halus, ya. Kemudian yang menunjukkan atas rasa cinta, kasih sayang, ya. Ya, kita kasih sayang kepada orang tua kita, berkata-kata dengan kata-kata yang sopan, lemah lembut. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita kalau masih ada, ya. Sedih rasanya kalau udah nggak ada, ya. Tak sampai kapan kita bisa berbuat birrul walidain, ya. Kemudian menjauhkan dari perkataan-perkataan kasar. Sampai Allah berfirman, wala takul ufin lahuma, ya. Wala takul lahuma uf. Jangan engkau katakan perkataan kasar itu, ya. Orang yang sudah menjadi orang tua baru bisa merasakan perkataan ini. Apalagi kalau sudah tua, ya. Masya Allah. Ini kadang-kadang anak-anak ini gak paham karena dia masih anak-anak, belum merasakan menjadi orang tua sampai Allah berfirman, wala taqul lahumma uff. Uff ini perkataan yang sangat kasar. Cuman ini suara meninggi gitu, ya. Allahu Akbar. Yang menunjukkan kepada perlakuan kasar, ya. Kasar. Yang menyebabkan orang tua akhirnya tidak suka, benci, marah. Bayangkan kalau Anda dikatakan, ada orang mengatakan kepada Anda, uff, atau perkataan kasar, apakah Anda tidak sakit hati? Kemudian mendekatkan perbuatan dengan rasa simpati, belas kasih, ya. Kasih sayang gitu. Allahu Akbar. Kemudian juga perbuatan baik dengan harta benda, ya. Menyenangkan hati orang tua. Ya, bawa orang tua itu misalkan pergi kemana, bila perlu bawa umroh. Pergi umroh kalau orang tua itu nggak mampu, bawa umroh. Atau hajikan orang tua. Dan selain perbuatan tersebut, ya termasuk dalam perbuatan soleh. Ya, perbuatan bersoleh kepada kedua orang tua, ya. Sedih rasanya tak kapan kita mampu membalas kebaikan kedua orang tua. Sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, kita pantas bersyukur atas nikmat, ya, yang diberikan kepada kita maupun melalui kedua orang tua, ya. Nikmat yang melalui orang tua ini tidak mampu kita membalasnya. Jadi makna birrul walidain. Makna birrul walidain ini bisa juga taat kepada orang tua, ya. Dengan tidak ada kedurhakaan. Berbuat baik kepada keduanya untuk mendapatkan ridho keduanya. Karena ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, ya. Jangan sampai kedua orang tua tidak ridho kepada kita, ya. Hidup kita akan susah dunia akhirat. Selama berbuat baik atau taat kepada orang tua bukan perkara-perkara yang maksiat atau melakukan suatu dosa. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama taat itu masih masuk dalam syariat Islam, tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, kita taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Orang tua ini tidak hanya ibu dan ayah, ya. Tidak hanya ayah dan ibu, termasuk juga
kakek dan nenek ya. Karena perkataan abu-abu ya, birrul walidain. Al-walidain ini abuab, bapak dan ibu, dan termasuk bapak dan ibu ini adalah kakek dan nenek ya. Apalagi kalau punya kakek dan nenek sudah tua ya, siapa yang mengurus kalau tidak anaknya. Kalau anaknya sudah tidak ada, cucunya ya, karena itu termasuk dari abu ya. Kemudian selanjutnya mengenai hukukul walidain ya. Hukukul walidain ini adalah berbuat keburukan ya, berbuat keburukan kepada kedua orang tua dan menyia-nyiakan hak mereka ya. Dengan kata lain menyakiti mereka dan tidak taat atau durhaka terhadap mereka. Itu dikatakan oleh Ibnul Athir dalam An-Nihayah. Kemudian dalam Mu'jamul Lughatil Fuqaha, hukukul walidain adalah memarahi kedua orang tua dengan meninggalkan perbuatan baik kepada kedua mereka. Kemudian dalam Al-Misbahul Munir, Al-Misbahul Munir, al-hukuku itu adalah maknanya pecah, robek atau belah. Jadi makna hukukul walidain adalah apabila seorang melakukan maksiat, tidak taat atau durhaka kepada kedua orang tua dan meninggalkan perbuatan baik kepada kedua mereka. Kemudian dikatakan makna hukukul walidain juga setiap perbuatan yang menyakiti kedua orang tua, yang menghinakan atau merendahkan mereka. Jadi makna lain hukukul walidain adalah apa-apa yang kedua orang tua merasa tersakiti dengannya karena perbuatan anak mereka, baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi lawannya di birrul walidain. Jadi contoh birrul walidain ini banyak ya. Misalnya kalau kita masih sekolah, masih kuliah, sekolahlah yang betul karena ini amanah dari kedua orang tua kita disekolahkan. Ya, orang tua sibuk mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya. Sekolahlah dengan betul sampai selesai, belajar dengan betul sampai sukses ya. Kalau perlu sampai tingkat yang tertinggi ya, S3 kalau Indonesia, sampai tingkat PhD kalau mampu ya. Karena ini membuat orang tua itu gembira anaknya mau sekolah, mau belajar ya. Jangan sampai tak mau belajar sampai mati ya, jangan. Apalagi kalau sudah menyeleweng ya, menyia-nyiakan biaya orang tua, sekolah tidak betul, akhirnya tak selesai akhirnya. Apalagi kalau kuliah ada masanya, ada tenggang waktu. Kalau sudah lewat tenggang waktunya mungkin akan dikeluarkan, di drop out ya, di kick out, bukan drop out, kick out, ditendang gitu, dikeluarkan. Jangan ya, ini adalah amanah dari orang tua kalau kita sekolah. Kemudian lagi kalau kita masih tinggal bersama orang tua, bantulah meringankan pekerjaan orang tua, apakah dengan membersihkan rumah, ya, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, yang kita bisa bantu. Kemudian kalau sudah berkeluarga, jangan memberatkan orang tua dengan anak-anak kita, ya. Jangan sekali-kali menjadikan orang itu seperti pembantu untuk menjaga anak-anak kita. Naudzubillah ya, naudzubillah. Tuma naudzubillah, sudah tak mampu berbuat birrul walidain, nambah beban pula lagi ya. Ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik dengan perkataan, perlakuan, tempat perbuatan. Ini tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah ya. Selain kita melakukan perintah Allah, kita memenuhi hak kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.